praktek punya pengkhianatan kemanusiaan atas alasan apapun. Tidak ada. Sekali lagi saya katakan tidak ada pembenaran atas alasan apapun. Orang boleh membunuh, orang boleh menghilangkan orang. Ini adalah kesaksian seorang penumpang yang duduk di sebelah Munir Said Thalib dalam penerbangan Amsterdam-Jakarta, 7 September 2004. Penerbangan Garuda Indonesia GA974. Rute Amsterdam menuju Jakarta. Berangkat 7 September 2004, pukul 22:10 waktu Amsterdam. Seorang penumpang duduk di sebelah seorang pria berusia 38 tahun. Pria itu ramah, mereka berbicara sebentar. Pria itu minum, makan, tidur. Tapi di suatu titik dalam penerbangan itu, pria di sebelahnya mulai terlihat tidak baik. Ketika pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, untuk transit, pria itu sudah tidak bisa berdiri sendiri. Ia dibawa ke rumah sakit, dan 6 jam kemudian ia dinyatakan meninggal dunia. Nama pria itu, Munir Said Thalib, pendiri Kontras, pembela hak asasi manusia paling vokal di Indonesia. Orang yang punya daftar panjang kasus pelanggaran HAM yang sedang ia tangani. Dan yang tidak diketahui siapapun di pesawat itu malam itu. Ia sudah diracuni sebelum pesawat lepas landas dari Jakarta. Munir. Racun di atas awan. Untuk memahami mengapa seseorang ingin Munir mati, kamu harus memahami apa yang ia lakukan selama hidupnya. Munir Said Thalib lahir di Malang, 8 Desember 1965. Ia besar di keluarga sederhana berlatar belakang Arab Indonesia. Ia masuk Universitas Brawijaya, jurusan hukum. Dan di sanalah ia mulai mengerti bahwa hukum di Indonesia Orde Baru adalah instrumen kekuasaan, bukan perlindungan warga. Pada 1998, tahun Indonesia terbakar. Munir sudah berdiri di tengah-tengah kerusuhan sebagai pengacara dan aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras. Ia mendampingi keluarga korban penghilangan paksa 1997 sampai 1998. Nama-nama yang hilang sebelum reformasi, Wiji Tukul, Herman Hendrawan, Suyat, dan banyak lagi. Munir tidak hanya menuntut keadilan. Ia menghubungkan nama-nama itu dengan institusi, dengan komandan, dengan struktur komando. Itu membuat banyak orang tidak nyaman. Setelah Orde Baru jatuh, Munir tidak berhenti. Ia mendirikan Imparsial, lembaga pemantau kebijakan militer dan keamanan. Ia mendampingi korban konflik Aceh, Papua, Timor Timur. Ia mengadvokasi penghapusan dui fungsi militer. Ia mendorong ratifikasi Statuta Roma. Pada 2004, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi hukum di Universitas Utrecht, Belanda. Ia pamit dari Indonesia pada September 2004 bersama istrinya Suciwati yang tetap tinggal di Jakarta. Itu adalah kepergian terakhirnya. Sekarang, mari kita ikuti malam itu secara kronologis. Fakta demi fakta. 6 September 2004, Munir check-in di Bandara Soekarno-Hatta untuk penerbangan GA974, tujuan Amsterdam via Singapura. Ia duduk di kelas ekonomi, kursi 40G. Di pesawat yang sama ada seorang pilot Garuda Indonesia yang sedang tidak bertugas. Namanya Polikarpus Budihari Prianto. Polikarpus duduk di kelas bisnis, kursi 3C. Yang menarik, Polikarpus tidak punya jadwal penerbangan ke Singapura hari itu. Ia menggunakan extra cover, fasilitas tiket gratis untuk karyawan maskapai yang terbang, bukan sebagai tugas resmi. Di Bandara Soekarno-Hatta, sebelum boarding, Munir dan Polikarpus bertemu. Keduanya saling kenal, atau setidaknya Polikarpus mendekati Munir. Menurut keterangan saksi dan catatan yang kemudian muncul dalam persidangan, Polikarpus menawarkan kursinya di bisnis kepada Munir. Munir menerima tawaran itu. Pesawat lepas landas dari Jakarta menuju Singapura. Selama penerbangan Jakarta-Singapura, penumpang di sekitar Munir kemudian bersaksi. Munir memesan minuman jus jeruk. Polikarpus, yang duduk tidak jauh, sesekali berinteraksi dengannya. Di Singapura, pesawat transit. Munir turun untuk ke ruang tunggu.
Polikarpus juga turun. Kemudian mereka naik kembali ke pesawat untuk leg kedua, Singapura sampai Amsterdam. Kali ini Munir kembali ke kursi ekonominya, nomor 40G. Polikarpus tidak melanjutkan perjalanan ke Amsterdam. Ia turun di Singapura. Penerbangan GA974 melanjutkan perjalanan ke Amsterdam. Di suatu titik, di antara langit malam di atas Eurasia, Munir mulai merasa tidak enak badan. Penumpang di sekitarnya melihat ia muntah. Ia tampak kesakitan. Ia tidak bisa berdiri. Ketika pesawat mendarat di Amsterdam pukul 8:10 pagi waktu setempat, 7 September 2004, Munir dalam kondisi kritis. Ia dibawa ke rumah sakit. Dokter berusaha menyelamatkannya. Pukul 8:10 pagi, 7 September 2004, Munir Said Talib dinyatakan meninggal dunia. Ia berusia 38 tahun. Dalam persidangan yang kemudian berlangsung, sejumlah penumpang dan awak kabin memberikan kesaksian. Seorang penumpang yang duduk di dekat Munir pada leg Jakarta-Singapura bersaksi, Munir tampak sehat saat boarding. Ia berbicara normal. Ia memesan minuman. Tidak ada tanda-tanda sakit. Seorang pramugari bersaksi, di leg Singapura-Amsterdam, Munir mulai tampak pucat. Ia meminta bantuan beberapa kali. Ia muntah. Penumpang lain bersaksi, Munir mencoba berjalan ke toilet, tapi tidak bisa berdiri dengan baik. Orang di sekitarnya membantu. Tidak ada yang tahu bahwa racun sudah bekerja di dalam tubuhnya sejak jam-jam awal penerbangan. Otoritas Belanda melakukan autopsi segera. Hasilnya keluar beberapa hari kemudian. Di dalam tubuh Munir Said Talib ditemukan kadar arsenik yang sangat tinggi, jauh melampaui ambang batas fatal. Kesimpulan forensik Belanda, Munir meninggal karena keracunan arsenik, bukan penyakit, bukan kecelakaan. Racun itu masuk ke tubuhnya secara disengaja. Di Jakarta, Suciwati menerima kabar kematian suaminya, dan kemudian kabar bahwa suaminya diracuni. Ia tidak diam, ia mulai bicara, ia menuntut jawaban. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati yang saat itu sedang dalam masa transisi ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang baru memenangkan pemilihan, merespons dengan pernyataan resmi bahwa kasus ini akan diusut. SBY yang dilantik Oktober 2004 membentuk tim pencari fakta TPF kasus Munir pada Juni 2004 yang kemudian menjadi salah satu bagian paling kontroversial dari cerita ini. Tapi sebelum TPF, polisi sudah mulai bergerak. Dan nama yang paling cepat muncul ke permukaan adalah nama yang sudah kita sebut tadi, Polikarpus Budihari Prianto. Mengapa dia ada di pesawat itu? Mengapa dia menawarkan kursi bisnisnya? Apa yang terjadi di antara keduanya sebelum Singapura? Siapa Polikarpus Budihari Prianto? Polikarpus Budihari Prianto adalah pilot senior Garuda Indonesia. Ia bukan nama yang asing di lingkungan penerbangan. Kariernya di Garuda cukup panjang, dan pada 6 September 2004, ia ada di pesawat yang sama dengan Munir Said Talib. Penyelidikan polisi menemukan sejumlah fakta yang kemudian menjadi tulang punggung dakwaan. Pertama, Polikarpus menggunakan extra cover, fasilitas tiket gratis, untuk penerbangan itu. Ia tidak punya alasan dinas yang jelas untuk pergi ke Singapura pada hari itu. Kedua, beberapa hari sebelum penerbangan, Polikarpus menghubungi manajemen Garuda untuk mendapatkan surat tugas yang menempatkannya sebagai petugas keamanan di penerbangan itu. Surat itu kemudian terbukti dikeluarkan atas dasar yang janggal. Ketiga, investigasi menemukan adanya komunikasi antara Polikarpus dan seorang pejabat di Badan Intelijen Negara, BIN, dalam periode sebelum penerbangan. Polikarpus ditangkap, ia diadili, dan pada 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepadanya atas dakwaan pembunuhan berencana. Tapi perjalanan hukumnya tidak berhenti di sana. Polikarpus naik banding. Pengadilan Tinggi menguatkan. Ia lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan disinilah twist pertama terjadi. Di 2006, Mahkamah Agung membebaskan Polikarpus.
Mahkamah Agung menyatakan bukti tidak cukup untuk membuktikan ia pelaku pembunuhan berencana. Ia divonis hanya 2 tahun atas pemalsuan surat, bukan pembunuhan. Suciwati dan tim pengacara menolak Jaksa Agung mengajukan peninjauan kembali atau PK. 2008. Mahkamah Agung melalui PK menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Polikarpus atas pembunuhan berencana. Ia masuk penjara kembali. Polikarpus akhirnya dibebaskan bersyarat pada 2014 setelah menjalani sebagian masa hukuman dengan berbagai keringanan yang juga menjadi kontroversi tersendiri. Tapi ada satu pertanyaan yang sepanjang persidangan Polikarpus tidak pernah terjawab secara hukum. Siapa yang memerintahkan? Pada Juni 2004, Presiden SBY membentuk tim pencari fakta atau TPF kasus Munir yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. TPF bekerja selama berbulan-bulan. Mereka memeriksa dokumen, mewawancarai saksi, menelusuri rantai komunikasi. Dan pada 2005, TPF menyerahkan laporan mereka kepada Presiden SBY. Laporan itu sampai hari ini belum pernah dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah, yang bocor ke publik melalui berbagai sumber dan media. Laporan TPF menyebut adanya indikasi keterlibatan pejabat Badan Intelijen Negara atau BIN dalam kasus ini. Satu nama yang berulang kali disebut dalam berbagai laporan investigatif dan persidangan, yaitu Mujdi Purwopranjono, Deputi 5 BIN, mantan Komandan Kopassus. Dalam persidangan Polikarpus, terungkap rekaman komunikasi telepon antara Polikarpus dan sebuah nomor yang terhubung ke Mujdi dalam periode sebelum penerbangan 6 September 2004. Mujdi kemudian didakwa sebagai otak pembunuhan Munir. Perkaranya disidangkan pada 2008. Jaksa menyatakan Mujdi adalah pihak yang memerintahkan Polikarpus untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir dengan motif bahwa Munir dianggap ancaman bagi kepentingan intelijen negara. Dakwaan itu disandarkan pada rekaman komunikasi telepon, kesaksian sejumlah saksi, dan logika rangkaian fakta. Desember 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Mujdi PR dari semua dakwaan. Majelis hakim menyatakan bukti tidak cukup. Sejumlah saksi kunci yang sebelumnya memberikan keterangan memberatkan, mencabut kesaksian mereka di persidangan. Jaksa naik banding. Pengadilan Tinggi menguatkan pembebasan. Kasasi ke Mahkamah Agung ditolak. Mujdi bebas. Hingga hari ini tidak ada seorang pun selain Polikarpus yang pernah dihukum dalam kasus pembunuhan Munir Said Salim. Dan pertanyaan tentang siapa yang memberi perintah secara hukum belum terjawab. Apa yang dikatakan TPF? Laporan TPF yang bocor, yang isinya dikutip dan dilaporkan oleh berbagai media investigatif Indonesia, menyebut beberapa hal yang signifikan. TPF menyimpulkan bahwa pembunuhan Munir adalah tindakan yang terencana, bukan spontan. Bahwa ada lebih dari satu pihak yang terlibat dalam perencanaan. Bahwa ada keterlibatan institusional yang melampaui satu individu. Laporan itu juga merekomendasikan agar pemerintah menindaklanjuti temuan mereka secara hukum, termasuk mengusut pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan. Presiden SBY menerima laporan itu pada 2005. Namun, laporan itu tidak pernah dipublikasikan. Pada 2016, Suciwati dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan melalui Komisi Informasi Publik, menuntut agar laporan TPF dibuka ke publik. Komisi Informasi memenangkan gugatan itu. Pemerintah diperintahkan untuk membuka laporan TPF. Pemerintah melalui Sekretariat Negara menyatakan laporan itu tidak ditemukan. Ini adalah fakta yang telah dikonfirmasi dan dilaporkan oleh berbagai media. Kasus Munir adalah studi tentang impunitas yang bekerja di berbagai lapisan secara bersamaan. Mari kita petakan satu persatu. Lapisan pertama, pelaksana. Polikarpus dihukum. Ini adalah satu-satunya layer yang berhasil menembus sistem hukum. Tapi bahkan di layer ini, perjalanannya berliku. Bebas di kasasi pertama,
dihukum di PK, dibebaskan bersyarat lebih awal. Lapisan kedua, Mujdi didakwa, diadili, dibebaskan. Tidak ada pihak lain yang pernah didakwa sebagai otak atau pemesan pembunuhan. Lapisan ketiga, institusi. Tidak pernah ada penyelidikan resmi yang mengarah pada pertanggungjawaban institusional BIN atau Garuda Indonesia atas kasus ini. Tidak ada pejabat yang dipecat karena kasus Munir. Tidak ada reformasi prosedural yang terdokumentasi sebagai respons langsung atas kasus ini. Lapisan keempat, dokumen. Laporan TPEF yang mungkin memuat nama-nama dan temuan paling krusial hilang atau tidak ditemukan, tergantung siapa yang ditanya. Lapisan kelima, ingatan kolektif. Setiap tahun, terutama di tanggal 7 September, hari kematian Munir, Suciwati dan aktivis HAM mengadakan peringatan. Mereka membawa foto Munir. Mereka menyebut nama-nama yang mereka yakini bertanggung jawab. Mereka menuntut pembukaan laporan TPF. Respons resmi negara dari tahun ke tahun, diam atau pernyataan bahwa kasus sedang terus diproses. Suciwati pernah berkata dalam berbagai wawancara, yang menyakitkan bukan hanya kehilangan Munir, tapi melihat negara yang suaminya bela tidak mau membela kebenaran tentang kematiannya. Ini bukan kutipan verbatim, ini adalah inti dari apa yang ia sampaikan berulang kali dalam 2 dekade terakhir. Pada tahun 2004, Munir diracuni di atas ketinggian cruising altitude. 20 tahun kemudian, tidak ada akuntabilitas penuh. Tidak ada laporan yang dibuka. Tidak ada pertanggungjawaban institusional. Yang ada, 1 orang di penjara yang sudah bebas. Dan 1 perempuan yang terus bertanya. Kasus Munir mendapat perhatian internasional yang signifikan. Amnesty International menyebut Munir sebagai prisoner of conscience dan mengkampanyekan kasusnya secara global. Pemerintah Belanda, karena Munir meninggal di wilayah mereka dan otopsi dilakukan oleh forensik Belanda, secara berkala menyatakan kepentingan untuk melihat kasus ini diselesaikan secara tuntas. Organisasi-organisasi hak asasi internasional secara rutin memasukkan kasus Munir dalam laporan tentang impunitas dan pembunuhan pembela HAM. Dan setiap laporan itu mencatat hal yang sama. Pembunuhan Munir belum terselesaikan secara hukum. Hari ini, 20 tahun setelah malam itu di atas langit Eropa, Suciwati masih ada, dia masih berbicara, dia masih menuntut. Setiap 7 September, namanya muncul lagi di media, bersama nama suaminya, bersama pertanyaan yang sama. Siapa yang memerintahkan? Generasi aktivis baru di Indonesia mengenal Munir bukan sebagai berita, tapi sebagai sejarah. Wajahnya ada di kaos, di mural, di buku teks HAM. Namanya disebut setiap kali ada diskusi tentang impunitas, tentang intelijen negara, tentang harga yang dibayar oleh mereka yang berani mengangkat kasus-kasus yang tidak ingin diingat oleh kekuasaan. Kasus Munir juga menjadi preseden dalam satu hal yang sering luput dari perhatian. Ia adalah salah satu kasus pertama di Indonesia, di mana bukti forensik dari luar negeri menjadi fondasi utama tuntutan hukum. Otopsi Belanda, lab forensik Belanda, protokol internasional. Tanpa itu, mungkin kematian Munir akan ditulis sebagai sakit mendadak di atas pesawat. Tapi bahkan dengan bukti sekuat itu, impunitas tetap bertahan di lapisan yang lebih dalam. Dan ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh video ini, tapi layak untuk dibawa pulang. Jika seorang aktivis HAM yang dikenal secara internasional, yang kasusnya ditangani oleh forensik Belanda, yang mendapat perhatian Amnesty International, yang memiliki tim pencari fakta resmi bentukan presiden, tidak bisa mendapat keadilan penuh. Apa yang terjadi pada kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian sebesar itu? Munir Said Talib meninggal pada 7 September 2004. Ia berusia 38 tahun. Dalam hidupnya yang singkat, ia mendampingi korban pelanggaran HAM di Aceh, Papua, Timor Timur, Jakarta. Ia mencatat nama-nama yang hilang. Ia berdiri di depan institusi-institusi yang tidak ingin dikritik. Dan ia diracuni di kelas bisnis sebuah penerbangan internasional. Ini adalah kasus yang masih terbuka. Secara hukum, secara moral, secara historis. Pertama, jika video ini membuat kamu ingin tahu lebih dalam, laporan-laporan kontras, imparsial, dan Amnesty International tersedia online.
Nama-nama yang disebut dalam persidangan bisa dicari. Arsip persidangan Polikarpus dan Mujdi bisa ditelusuri melalui berbagai media yang meliputnya selama bertahun-tahun. Kedua, tinggalkan satu pertanyaan di kolom komentar. Satu pertanyaan yang masih mengganjal setelah menonton video ini. Bukan opini, pertanyaan. Karena kasus ini masih membutuhkan orang yang mau bertanya. Ketiga, subscribe jika kamu ingin kami melanjutkan seri ini. Kami sedang menyiapkan beberapa kasus lain yang pola-polanya akan mulai terlihat ketika kamu menontonnya berdampingan. Munir pernah berkata, "Jangan takut untuk membela kebenaran dan keadilan. Walaupun harus menghadapi risiko, ia membayar risiko itu dengan nyawanya. Yang paling sedikit bisa kita lakukan adalah memastikan kita tidak berpura-pura bahwa kasusnya sudah selesai.